Saya justru merasa bangganya luar biasa. Saya nggak pernah bermimpi tahun ini atau bulan ini, apalagi minggu ini, untuk berjumpa dengan idola saya, Ustadz Uwas, Masya Allah. Masya Allah. Dan juga yang saya banggakan, cemburu. Jadi ada 3 faktor yang ingin Al-Fakir sampaikan terkait dengan pertanyaan, sebaik-baik pertanyaan daripada Adinda Al-Habib Muhammad bin Husin. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Amin. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Bu Yahya juga kita rasakan, karena kita satu guru, satu masyrab, dan kita semuanya alhamdulillah satu guru. Saya justru merasa bangganya luar biasa. Saya nggak pernah bermimpi tahun ini atau bulan ini, apalagi minggu ini, untuk berjumpa dengan idola saya, Ustadz Uwas, Masya Allah. Masya Allah. Dan juga yang saya banggakan, cemburu. Bu Yahya, biar saya banggakan. Kecuali kenapa saya merasakan seperti ini, saya teringat langsung pendidikannya saya punya abah, Habib Hasan Baharun. Saya masih teringat betul. Saya punya abah bilang begini kepada saya, Segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil bisa merasakan seperti itu, enak nanti hidup di dunia. Sebagai apapun enak, di dalam situasi apapun, dimanapun kamu akan enak hidupnya. Kalau seumpama kamu datang ke suatu tempat, kamu dimuliakan, kamu akan katakan Masya Allah, orang seperti saya tadi datang ke Solo dihormati, dimuliakan, Masya Allah, berarti orang Solo berkat didikannya Habib Novel baik-baik semua akhlaknya. Tapi kalau seumpama saya tadi turun, nggak dihormati, nggak dimuliakan, saya tidak akan menyalahkan murid-muridnya Habib Novel, tapi saya akan salahkan sendiri, saya sendiri, karena apa? Ini imbas daripada dosa saya yang banyak. Itu yang pertama, saya merasa bangga sangat luar biasa. Terima kasih Habib Novel yang telah mengundang saya ke tempat ini sehingga kami bisa berjumpa dengan Ustadz Uwas, Ustadz Abu Yahya, dan juga antum khususan, Masya Allah, dan Habib Muhammad. Yang kedua, ada satu hal yang menjadi faktor atau aspek yang harus pikirkan oleh setiap dai, dan itu di luar pikiran saya, di luar dugaan saya, di luar rekaan saya, di mana saya pernah berjumpa ketika kami berdakwah safari dakwah bulan Maulid 2 tahun yang lalu. Saya terkaget-kaget dengan suatu pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan, bahkan pertanyaan itu. Dia adalah seorang peneliti sekaligus seorang ketua asosiasi dokter se-Kalimantan. Dia bilang begini pada saya, Beb, saya mau tanya, silakan Pak Dokter, antum tahu jumlah kaum muslimin di Indonesia 260 juta. Tapi dari sekian 260 juta itu, yang pernah jumpa dengan ulama, yang pernah jumpa dengan kiai, yang pernah jumpa dengan habaib, yang pernah jumpa dengan para asatidzah, itu berapa persen? Kaget saya. Karena tidak pernah kita pikirkan. Saya pikirkan alhamdulillah majelis saya besar, 2 minggu sekali itu sudah 3.000 orang. Masjid Jami itu penuh. Di Bangil jarang ada yang seperti itu. Masya Allah, majelisnya Habib Novel, Masya Allah, haul Habib Ali Habsyi ratusan ribu. Masya Allah, ada haul di Banjar sana, haul Abah Gurus kumpul 2 juta lebih. Wah, luar biasa. Tapi ternyata benar juga, yang nggak hadir lebih banyak. Maka itulah saya tanya, apakah ada sudah penelitiannya Ustaz? Iya. Di mana diambil sampelnya? Hampir seluruh provinsi Indonesia. Berapa hasilnya? Hasilnya sangat mencengangkan dan sangat memiriskan hati kita. Ternyata jumlahnya cuma 15%. 85% nggak pernah berjumpa dengan para ulama, nggak pernah duduk bersama para ulama. Mohon maaf, kami ini semuanya hanya mubaligh, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala firman, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu hanya menyampaikan, kamu hanya mengingatkan, kamu nggak bisa memaksakan. Kamu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri
Tegur Allah Ta'ala, innaka la tahdi ma ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Di saat itulah kami teringat, dan semoga semuanya mengingat. Kenapa Nabi SAW dalam hadisnya selalu beliau bersabda, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum. Selalu beliau ucapkan itu, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan. Untuk apa? Artinya ada kesan yang harus kita ambil, kita petik. Kata ulama ada dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Kalau kita itu punya anak, dihormati, dimuliakan, pasti orang tua itu senang gembira. Tapi kalau anaknya tidak dihormati, tidak dimuliakan, seperti saya tadi, saya punya anak Umar yang pegang HP itu. Nah itu beliau di sana tadi, saya panggil ke sini, biar dia itu bangga, biar dekat, lebih dekat kepada Ustadz Uwas. Alhamdulillah, mau dia ke sini, dikasih tempat, bangga saya. Tapi kalau semua waktu saya suruh maju, nggak boleh sama murid-muridnya Habib Novel, kecewa saya. Karena saya manusia, bukan malaikat. Nabi SAW juga seperti itu. Kalau seumpama ada anak cucunya dicaci maki, dihujat, difitnah, apa Nabi SAW tidak kecewa hatinya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, sebagaimana kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya kehendak, kita punya yang namanya permintaan dan harapan daripada Allah Ta'ala, sampai kita bangun malam kita minta pada Allah Ta'ala, itu kan permintaan. Nabi Muhammad juga punya. Nabi Muhammad punya cita-cita, Nabi Muhammad punya angan-angan. Kalau kita ingin tahu apa cita-citanya Nabi Muhammad, apa angan-angan Nabi Muhammad, apa kehendak Nabi Muhammad, apa harapan Nabi Muhammad, harapannya, cita-citanya, angan-angannya, tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini menjadi dambaannya Nabi Muhammad. Sekarang 80%. Sehingga yang ketiga, faktor saya gembira, bahagia pada malam ini. Semoga dengan kami berkumpul ini, kami bolehlah menggalang atau memformulakan satu formula yang hebat, yang bisa menandingi para pembantu kroni-kroni setan itu. Saya tanyakan, saya sampaikan apa yang saya sampaikan itu kepada Habib Umar bin Hafid, guru kami. Semoga hafidallah wa atala umrahu fi khairin wa afiyah wa mata'ana Allah bituli hayatih. Apa kata beliau? Kalau ini merupakan sebuah gawinya Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak iklankan? Iklankan. Ini termasuk iklan sekarang ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama. Insya Allah ini adalah awal yang baik, yang dimulai bukan dari Solo, bukan dari Bangil, tapi dimulai dari kota Madinah, di mana saya duduk bersama Habib Novel, lalu bilang, saya duduk bercengkrama bersama beliau. Saya katakan beliau, ayo kita bikin gebrakan nasional di sini. Untuk apa? Menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin semuanya tahu sholat, tahu wudu, bagaimana caranya bakti sama orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga faktornya, mohon maaf agak panjang kan ini penting sekali. Pernah salah satu daripada putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada malam 8 Safar, kira-kira 9 tahun yang lalu, bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini, dia datang berziarah ke makam ayah saya Habib Hasan Baharun, baca Quran. Ketika membaca Al-Quran, tiba-tiba datang rohaninya. Entah apa sebabnya, tiba-tiba beliau menangis sejadi-jadinya. Subhanallah, ketika dia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW dari dalam makam saya punya abah. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Yang bermimpi Nabi SAW, maka dia itu melihat sesuatu yang benar. Syaitan tidak akan menyerupai Nabi SAW. Kata Nabi, ma aktsaru fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi 3 kali sampai Nabi SAW menangis. Yang bermimpi itu berdiri, lalu kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, qala ya Rasulullah, inni ba'ubdzil jami'a awqati kullaha lid-da'wa ilallah. Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Senang Nabi Muhammad keluar dari makam saya punya ayah. Kemudian beliau katakan kepada yang bermimpi, ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman? Apakah kamu tahu apa sebab kerusakan umatku di zaman ini? Qala ya Rasulullah, li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la masila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab apa ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Mana sekarang di antara kita yang mengajarkan Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin inilah yang mengajarkan saya punya abah supaya saya itu menjadi orang yang paling rendah. Alhamdulillah
Dimanapun saya berada masih teringat itu. Apalagi pesannya yang berikutnya, di mana saya punya abah bilang, Segaf, dari sekarang sampai kamu meninggal, kamu harus berada di titik nol. Saya pikir gampang titik nol, nggak naik-naik. Nggak taunya titik nol itu susah banget. Apa yang kita sekarang pakai, dari mulai gelar, dari mulai tindakan, ilmu, semuanya itu datang daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kita ini dimanja, nggak punya apa-apa. Ilmu datang daripada Allah, kesempatan datang daripada Allah, cinta semua orang mau mendengar juga dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Itu maksudnya saya punya abah harus berada di titik nol. Itulah bangganya luar biasa bisa berjumpa dengan 4 ulama yang saya banggakan, yang saya doakan selalu semoga beliau bisa menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan cuma di Solo, bukan juga di Kalimantan, tapi Nusantara, bahkan dunia semuanya harus tergugah bagaimana caranya supaya mereka itu mendengar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Nah sekarang yang nomor 3 menjawab, ya, yang sudah dapat isyarat dengan 2 tongkat. Ya, sesuai penafsiran hatinya Ustadz Abdul Somad, saya nggak mau menafsirkan apa maksudnya isyarat untuk apa ya, wallahu a'lam. Karena mau nikah lagi saja, tadi baru bilang mau nikah lagi, masa tiba-tiba langsung nikah 2, kan tidak mungkin ya. Betul Ustaz. Pertanyaan masih yang tadi ya, Bu. Masih Ustaz. Ismaili Maulana. Dulu ketika masih kecil selalu diajak oleh almarhumah ibu kalau acara walimah, acara khitan, selalunya di kampung kami baca Maulid Barzanji. Selesai acara baca Maulid Barzanji itu saya selalu ikut, bukan karena Barzanjinya tapi karena pulut kuning dengan ayam panggangnya. Disitulah saya lihat bagaimana ulama dimuliakan. Ada ulama karismatik di kampung kami namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini murid langsung dari Sayyid Alawi. Makanya ketika Sayyid Muhammad datang ke Medan, Sumatera Utara, beliau temui murid-muridnya itu, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali. Ya, jadi begitu, itulah kesan pertama saya melihat ulama. Sorbannya, kemudian saya didekatkan dengan mereka, dipoto, fotonya dicetak, disimpan. Itu menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya selalu ingin seperti mereka. Makanya diam-diam saya ambil sorban, saya pasang, saya lihat di kaca. Walaupun sampai sekarang nggak pede juga, tapi saya selalu dalam hati ingin seperti mereka. Makanya ketika saya sampai kelas 3 Madrasah Sanawiyah SMP, habis sholat subuh saya temui Imam Masjid Raya Medan Sumatera Utara, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Makkah Syekh. Lama dia lihat saya. Sekarang baru saya tahu jawabannya. Karena kalau anak kelas 3 SMP datang mau ke Makkah, itu pasti ini anak waras apa? Habis sholat subuh saya datang ke rumahnya di Simpang Limun, Medan. Saya mau ke Makkah. Dia tanya, kamu kelas berapa sekarang? Baru tamat sanawiyah di Al-Jamiatul Wasliyah. Nanti setelah taman aliyah datang ke sini. Jadi dari dulu saya selalu ingin seperti mereka, ingin menuntut ilmu di mana mereka menuntut ilmu. Selalu terobsesi. Dan itu adalah dari pendidikan keluarga. Saya masih ingat dulu ketika dipesankan oleh orang tua, ada laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Nanti kalau kau ketemu dengan mereka, jangan jalan di belakang mereka, jangan jalan di depan mereka. Kalau jalan di belakang mereka, jangan tatap mereka lama-lama, itu kurang adab, kau tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kau jalan depan mereka, punggungmu berbisul. Bagi saya itu nasihat yang biasa, tapi sekarang saya pahami itu. Allah temukan saya dengan Syarif, Allah temukan saya dengan Syarifah. Saya biarkan bagaimana cara Allah, skenario Allah mempertemukan saya dengan ulama-ulama besar itu. Tiba-tiba kontrak dengan TV nasional yang sudah dijanjikan 3 hari di Jakarta batal. Lalu kemudian saya cari hotel tempat Habib Umar bin Hafiz menginap, Hotel Crown. 3 tahun yang lalu saya nginap di situ. Niat saya cuma mau ngelihat beliau sholat subuh dari jauh. Maka begitu saya tahu tempat ruang sholat subuh Convention Hall Hotel Crown, saya pun di belakang. Kemudian tak lama setelah itu ada yang mengajak saya ke depan, persis di belakang Habib Umar.
Setelah selesai pas sarapan datang panitia, Ustadz Somad nanti yang menterjemah adalah Habib Jindan, dan Ustadz Somad yang akan menjadi pembawa acara. Lalu kemudian ketika di Istiqlal, saya akan hadir juga melihat beliau lagi, menikmati bagaimana bisa duduk dengan ulama, Masya Allah, tabarakallah, dan diminta saya duduk di atas majelis. Lalu kemudian dalam susunan ditulis akan bicara. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya sampai di atas, saya cerita bahwa ada jamaah yang bermimpi sebelumnya seminggu, Ustadz Somad, saya mimpi melihat Ustadz satu majelis dengan Habib Umar. Apa maknanya Ustadz? Makna mimpimu adalah bahwa kita tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. PD-nya saya menjawab seperti itu. Seminggu setelah itu baru saya tahu rupanya takwilnya salah. Takwilnya adalah memang kau akan benar-benar satu majelis dengan mereka. Jadi betul kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau ada rasa cintamu di dalam, Allah akan pertemukan engkau dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Berapa banyak kau ingin membuat suatu pertemuan, tidak bertemu kalau tidak kata Allah. Berapa lama saya mengimpikan bertemu dengan Buya Yahya, enggak ketemu. Tapi begitu ada satu momen di Batam kami bertemu satu majelis. Ustadz Somad, kata supir angkot, supir taksi, Ustadz dicari-cari Habib Novel. Ini videonya. Kalau ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, bagi tahu dengan dia, saya mau ketemu dengan dia. Semua orang. Saya lihat bagaimana cara Allah mempertemukan saya dengan Habib Novel. Gagal di Hong Kong. Datang orang Aceh mau melibur hati yang sedang sedih. 26 Desember peristiwa tsunami, bertemu di Banda Aceh dengan Habib Novel, disandingkan kami dengan pakaian adat Aceh. Begitu Allah mempertemukan, tidak di Solo, tidak di Riau, tidak di Jakarta, tapi di tempat awalnya Islam datang ke Nusa Tenggara. Lama saya sudah melihat video-video Habib Sagaf, Ad-Doktor Al-Habib Sagaf Ibni Sayyidin Al-Hasan Baharun. Saya tonton. Saya mau lihat bagaimana cara Allah mempertemukan kami. Dipertemukan di majelis Habib Novel. Banyak hal. Ada obsesi Ustadz di depan ketemu dengan siapa lagi? Ada. Tapi saya tak ceritakan sekarang. Saya ingin bagaimana Allah mengatur pertemuan itu di masa akan datang. Rasanya bagaimana? Saya baru saja minum susu dicampur dengan jahe. Itu tidak bisa saya rasakan. Rasa itu tak bisa saya ceritakan. Karena semua rasa kalau diceritakan dengan kata, kata pasti berdusta. Lam ya'rif man lam yadhuq. Tidak ada orang yang tahu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Nanti kalau saya ceritakan gimana rasanya air itu Pak Ustadz, rasa susu, saya bohong, ternyata ada jahenya. Bagaimana perasaan Ustadz hari ini? Senang, tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu datangnya dari Allah. Tempat dia berada dalam hati. Tapi bagaimana cara Allah menemukannya, menurunkannya ke dalam hati? Ada yang mengatakan dengan banyak bersolawat. Betul, dengan banyak bersolawat kita merasakan ketenangan. Ada yang mengatakan dengan banyak membaca Al-Quran. Betul, dengan membaca Quran kita merasakan ketenangan. Tapi ada satu lagi yang disebut mujalasatus salihin. Tombo ati ono 5 pekarane. Salah satu diantaranya adalah duduk-duduk dengan orang saleh. Dan hari ini saya merasakan itu. Kalau ada orang yang tidak merasakan itu, dia perlu curiga apakah dia punya hati atau tidak. Maka rasanya itu aja Habib. Wallahu a'lam. Jazakumullah, barakallahu fiik.